dengan saya Bung Ropan, kembali di Rai Soccer TV. Dan kali ini saya akan berbicara laga yang panas, laga yang seru, yang akan berlangsung nantinya pada Kamis dini hari. Itu mempertaruhkan antara pimpinan klasemen sementara yang dihuni oleh The Gunners Arsenal menghadapi Manchester City. Duel ini akan berlangsung di Stadion Etihad. Ini markasnya Manchester City. Dan rasanya ini pertarungan yang dengan misi berat ya, misi sulit yang diemban oleh pasukan Mikel Arteta. Arsenal harus menang jika ingin bernapas panjang, karena mereka sudah bermain dengan 32 pertandingan, sementara City baru 30, jadi ada tabungan 2 laga, ya lebih sedikit, memungkinkan City itu untuk bisa mengkudeta Arsenal. Dan ini pertandingan, makanya saya bilang kalau Arsenal menang, lebih enak, lebih nyaman buat mereka untuk tetap ada di atas. Selisih poin sekarang memang masih Arsenal dengan 5 poin, tapi dengan City masih punya tabungan 2 laga kan, memungkinkan City dapat 6 poin untuk bisa mengkudeta mereka. Nah nantinya Arsenal akan memainkan laga ke-33 mereka, City baru ke-31. Kalau Arsenal menang, Arsenal ada selisih 8 poin, ada di atas, ini bagus buat Arsenal. Nah makanya ini menjadi pertarungan hidup mati bagi Bukayo Saka dan kawan-kawan ketika mereka melakoni laga tandang. Tidak mudah, karena kalau dari statistik yang ada, ya 5 pertemuan terakhir itu Arsenal tidak pernah menang melawan City, dan City selalu berjaya. Nah kalau kita mengingat lagi ke musim yang lalu, ya 2021-2022 itu di Etihad terjadi pesta gol. City menghantam habis ya, melahap habis Arsenal dengan 5 gol ketika itu. Nah apakah ini akan terulang lagi? Bisa saja hal tersebut bisa terjadi, karena di kandang Arsenal aja musim ini ketika Arsenal sedang bagus-bagusnya itu dihajar oleh City dengan 3-1, 1-3. Mereka menang di Emirates. Nah, Arsenal akan datang ke Etihad dengan posisi mereka harus bisa menang. Pasti mereka harus memilih untuk bermain keluar menyerang, bermain terbuka. Ini akan menjadi makanan ditunggu oleh Manchester City. Ya, karena kalau Arsenal biasanya kalau ketemu dengan City akan lebih banyak menunggu. Padahal Arsenal tipikal bermain dengan sepak bola menyerang yang indah, yang bagus, dengan dihuni anak-anak muda. Tapi ini City yang kedalaman skuad mereka bagus, pasukan Arteta ini, ya, yang bermain pasti dengan masih mengandalkan 3 back mereka, kemudian dengan 3-2-4-1, itu taktik yang atau strategi yang akan ditempatkan oleh Pep Guardiola. Ini akan membuat mereka akan menguasai ball position dan memaksa tamunya Arsenal ini untuk lebih banyak bertahan. Yang akan dilakukan oleh Arsenal pasti counter attack, serangan balik buat mereka dengan mengandalkan anak muda yang punya kecepatan. Martinelli di depan, Bukayo Saka, dan yang menarik bahwa mantan pemain City sekarang berseragam Arsenal, Gabriel Jesus, yang mencetak 1 gol ketika City menghajar Arsenal dengan 5 gol pada 2021-2022 ya di Etihad. Sekarang sudah berganti posisi, dan juga ada pemain City lainnya, mantan pemain City, back kiri mereka sekarang Alexander Zinchenko itu bermain sekarang di Arsenal juga. Jadi ada 2 mantan City yang ada di Arsenal. Ini menjadi laga penuh emosional tentunya, baik bagi Gabriel Jesus ya, dan juga bagi Zinchenko yang pernah sukses bersama dengan Manchester City untuk bisa meraih gelar juara ya di IPL. Dan kita akan tunggu, ini duel laga yang menarik ya, dan pasti karena City punya tabungan 2 laga, City akan berusaha menang. Tidak ada tawar-menawar di sini. Sebenarnya imbang saja memang masih bagus buat mereka karena punya tabungan tadi yang 2 pertandingan. Tapi lebih bagus, lebih enak City menang. Karena kalau dengan City menang, dari jarak selisih 5 poin tinggal sekarang jadi 2 poin. Dengan 2 pertandingan sih ada masih punya tabungan. Jadi mereka bisa melampaui Arsenal. Karena Arsenal akan melakukan laga-laga tandang yang sulit ya. Setelah melawan City mereka ditunggu oleh Chelsea. Setelah Chelsea juga mereka ditunggu oleh Newcastle yang bermain di St. James Park. Akan ketemu dengan kuda hitam yang menakutkan seperti Brighton yang ada di 10 besar saat ini. Dan juga Nottingham Forest, terakhir mereka lawan Wolves. Jadi ya pertarungan lawan City itu saya bilang tadi, hanya ada 1 kesempatan menang. Karena imbang pun sulit bagi Arsenal. Tapi kalau City, ya mereka target mereka tidak imbang. Ya, harus menang. Karena 3 poin ini akan membuat mereka bisa mempertahankan kembali gelar juara. Jadi harapan untuk bisa naik ke puncak klasemen itu sudah di depan mata bagi Erling Haaland dan kawan-kawan. Pertahanan Arsenal harus hati-hati. Tidak ada Saliba di belakang. Pasti hanya Gabriel dan Rob Holding yang akan bermain. Jadi 2 back center.
ya di tengah mereka. Dengan penjaga gawang itu Ramsdale, di kanan Ben White, dan di kiri mungkin Tierney atau dengan Zinchenko kalau ada kalau lagi bugar ya. Nah ini bahaya kalau melihat dari 3 pertandingan terakhir beruntun mereka imbang, dan bahkan terakhir di kandang saja di Emirates nyaris kalah dari Soton sebelum mereka terus bisa mengejar ketinggalan untuk bisa mengakhiri pertandingan imbang. Ini kan ada tanda tanya apakah mereka mampu untuk bisa mengatasi daya ledak, daya serang dari City. City selain ada punya Haaland, mereka masih punya pemain-pemain yang kuat. Ada De Bruyne, ada Gundogan, ada Bernardo Silva, ada Jack Grealish, bahkan ada Riyad Mahrez yang kemarin di Piala FA membuat hat-trick ke gawang Sheffield United. Kemudian di tengah juga mereka punya 2 pemain yang sangat kuat, ya, John Stones dan Rodri. Dan di belakang mereka punya masih dengan Ruben Dias. Ya, walaupun tidak ada Nathan Ake, masih ada Aymeric Laporte yang akan main di sana ya, bersama dengan Manuel Akanji. Jadi ini memang sangat kuat. Belakang, tengah, depan ini sangat menakutkan. Nah, pertahanan dari Arsenal ini jangan sampai mereka juga dibombardir habis seperti pada 2021 pada bulan Agustus ketika itu dengan 5 gol. Kita akan nantikan ya, pertarungan ini buat pasukan Arteta. Jadi apakah mereka mampu menghindari kekalahan dari City, dan kalau mereka bisa menang, saya mengharapkan bahwa kalau mereka bisa menang ini menarik, lebih enak ya. Pertarungan City akan berusaha untuk bisa mengejar dengan sisa dengan lebih banyak tabungan 2 pertandingan tadi. Tapi kalau kalah, itu dia akan sangat sulit, ya, berat untuk bisa mengatasi City. City sudah di atas angin kalau City bisa menang, dan itu kan yang menjadi tujuan akhir daripada Pep Guardiola dalam pertemuan mereka dengan Arsenal di Etihad. Dan apapun taktik yang dimainkan oleh Arteta memang sudah kebaca, sudah lihat kan. Gabriel Jesus di depan, Martinelli dan Bukayo Saka di lini serang mereka. Odegaard pasti akan ke tengah, bisa bermain di sini dengan Saka di sana. Ya, mungkin ada Thomas Partey, mungkin ada Vieira, yang kita tidak tahu akan ditampilkan oleh Arteta. Tapi yang pasti mereka akan kalah secara ball position, dan itu terlihat dalam pertandingan ke pertandingan. Di musim lalu aja mereka itu hanya 1 kali menembak, tidak ada on target. Bahkan ball position mereka itu hanya 19%. 81% dimiliki oleh City. Ini luar biasa. Memang tidak boleh membandingkan ya. Sudah lalu, sekarang Arsenal lagi bagus sekarang. Itu sudah jauh. Tapi ini kan hanya flashback ke belakang. Tapi kalau sekarang pun kelihatan memang Arsenal sedang kena turbulensi. Draw lawan Liverpool, draw lawan West Ham, nyaris kalah melawan Soton. Soton peringkat bawah, paling buncit urutan 20. Bermain di Emirates dan mereka hampir kalah. Ya, hanya di menit-menit terakhir bisa dikejar. Nah ini kan sudah warning buat mereka di saat mereka harus tandang menghadapi tim yang kuat, tim yang punya lini serang yang berbahaya. Dengan Erling Haaland yang sudah membuat 32 gol, bukan tidak mungkin saya yakin Haaland kembali akan menggetarkan gawang Ramsdale dalam pertandingan di Etihad. Nah ini yang kita akan tunggu untuk melihat bagaimana City bisa mengalahkan Arsenal, atau bahkan City dihentikan di kandang mereka oleh Arsenal. Sampai di sini dengan saya untuk berbicara perburuan gelar juara. Karena di Inggris itu di IPL hanya ada 2 tim ini yang akan menjadi juara. Kalau nggak Arsenal ya City. Selebihnya di bawah tuh Newcastle ataupun Manchester United tidak akan mungkin menjadi juara. Hanya bisa berada di peringkat 4 besar aja untuk mengatasi atau mengamankan zona Champions ini. Itu yang ada, yang saya lihat ini masih rame. Karena di zona Champions ini juga masih bisa dikejar oleh Spurs. Ya masih rame. Ya di sana ada Aston Villa yang sedang bagus. Kemudian ada Liverpool yang ingin mengejar juga. Jadi pertarungan di zona Champions terutama 3 dan 4 dan perebutan juga di Liga Eropa yang kita akan tunggu menarik di IPL. Oke? Ya. Ingat, bola itu bulat, giring terus.